demokrasi pura-pura, tapi ternyata dark democration. Demokrasinya sudah gelap. Jokowi yang dilanjutkan oleh rezim Prabowo ini rezim yang masih bernuansa munafik. Dia telah melanggar prinsip Pancasila. Pancasila itu nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Sepanjang dia oligarki, Indonesia di bawah sepatu oligarki. Dulu ada buku Indonesia di bawah sepatu Lars. Dan ketika warahmatullahi wabarakatuh, masa depan demokrasi kita seperti kita sudah sepakat, warna baju kita ini hitam. Indonesia gelap. Jadi demokrasi ini juga demokrasi gelap. Dark democration. Kalau situasi ke depan ditentukan oleh kondisi kini. Kalau kondisi kini tidak berubah, tetap gelap, gitu ya. Dark democration. Kalau ini menghargai gerakan mahasiswa, gerakan kaukus muda, gitu kan, soal berani menyatakan Indonesia gelap. Padahal tadinya kita atau saya juga ingin menyampaikan paling pseudo demokrasi, ya, demokrasi pura-pura, tapi ternyata dark democration. Demokrasinya sudah gelap, gitu ya. Seharusnya bergeraknya menuju ke dimly lit democration, demokrasi remang-remang, dari gelap ke remang-remang. Akhirnya bright democration, demokrasi terang benderang, gitu ya. Tapi nampaknya belum ada gejala. Isyarat yang ada adalah masa depan kita demokrasi ini tetap gelap. Ya, harusnya from the people, by the people, for the people. Tapi nampaknya people itu hanya disebut-sebut saja. Demi rakyat, siap mati untuk rakyat. Tapi sebenarnya bukan by the people, tapi by community-nya, by oligarki, gitu ya. Yang benar atau tidak untuk rakyat hanya sebagai nama saja. Yang jelas mah from the people, itu sepakat dari rakyat, semuanya minta dukungan rakyat, gitu ya. Tapi berikutnya gelap, gitu ya. Nah, indikasinya mungkin beberapa hal bisa saya sampaikan. Pertama adalah memang rezim Jokowi yang dilanjutkan oleh rezim Prabowo ini rezim yang masih bernuansa munafik, ambivalen, gitu ya. Jadi idza hadasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, dan kalau diberi amanat khianat. Saya kira kualifikasi rezim begini, demokrasi juga begitu, belum ada perubahan apa-apa, bahkan kelanjutan. Yang kedua, orientasinya masih materialistik, sarwa materi, hal-hal yang spiritual dalam makna ukhrawiyah nggak pernah disebut. Keagamaan, moral dipinggirkan, semuanya adalah berada di putar-putar sekitar materi, investasi, hutang luar negeri, kepentingan yang duniawi. Nah, kalau sudah rezimnya materialistik, dia telah melanggar prinsip Pancasila. Pancasila itu nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Jadi sepanjang ketuhanan yang Maha Esa tidak dihormati, maka gelap demokrasi masa depan. Ketiga, ini pengaruh global kuat. Demokrasi kita akan hancur kalau pengaruh negara komunis memberi pengaruh besar. Cina, bagaimana Prabowo melanjutkan pemerintahan Jokowi? Jokowi adalah tangan-tangan kepanjangan kepentingan Republik Rakyat Cina, gitu. Sebelum jadi presiden, sowan dulu ke Xi Jinping, diancam kalau nggak menurut, nggak menang di MK-nya, nurut.
Setelah dilantik, datang lagi ke Cina, lapor lagi. Maka berikutnya, maka PIK 2, IKN, Rempang masih berjalan. Padahal itu bagian dari proyek obor Cina. Bagaimana kalau sistem Cina dibangun dengan kolaborator yang ada di negara Indonesia ini, demokrasi bisa tegak gitu. Jadi masa depan gelap itu tetap menjadi asumsi, prediksi, bukti-bukti, indikasi-indikasi kini. Nah, yang terakhir karena 7 menit yang terakhir saja, dari contohnya poinnya banyak, yang terakhir saja bahwa ini adalah menyangkut aspek oligarki gitu kan. Sepanjang dia oligarki, Indonesia di bawah sepatu oligarki. Dulu ada buku Indonesia di bawah sepatu Lars, itu kan, ketika ABRI waktu itu mendominasi, menghancurkan demokrasi gitu. Sekarang Indonesia boleh disebut di bawah sepatu oligarki gitu. Rakyat diinjak-injak oleh oligarki. Oligarki artinya oligoi, archein gitu kan. Sekelompok orang menjadi penentu pemerintah, mengatur-ngatur rakyat, oligoi. Kalau demokrasi, demokratos, yaitu rakyat mengatur dirinya sendiri. Nah, sekarang rakyat tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Rakyat diatur-atur oleh oligarki, oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu bisa partai politik, bisa tokoh politik, bisa juga para pengusaha. Inilah kebersamaan kong kali kong antara pengusaha dan pengusaha, penguasa dan pengusaha untuk menginjak-injak rakyat. Oleh karena itu, maka konklusinya, sepanjang rakyat tidak bergerak, sepanjang kaukus muda diam saja, maka Indonesia dan demokrasi tetap gelap. Kalau mau menjadi sedikit bergeser ke remang-remang, apalagi bright democration, mau demokrasi yang terang benderang, bergerak. Artinya dua pilihan, seperti dulu lagi. Ini kembali ke kita yang menentukan, mau reformasi jilid 2 atau revolusi. Ini menyangkut people power. Nggak bisa negara ini diubah parsial, gradual, nggak bisa. Kalau mau baik, mau cerah ke depan, mau demokrasi ditegakkan lagi, hanya dua pilihannya, yaitu reformasi atau revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang.